Apa kabar Bapak-bapak? Sehat-sehat? Taqabbalallahu minna wa minkum, siaman wa siamakum. Saya karena sering ngisi di tempat ini, jadi menyampaikan mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita hari ini ada kultum, ya, mungkin dalam beberapa saat kuliah terserah antum namanya juga. Baik Bapak dan hadirin, di perjalanan waktu kita setelah Ramadan, maka Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita dalam kehidupan kita. Target bulan Ramadan itu sendiri adalah mendapatkan derajat yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan memahami bagaimana silaturahim ini akan terjalin dengan baik, akan terbentuk dengan baik. Maka kita harus memahami bagaimana rahasia atau cara-cara bersilaturahim yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW untuk bersilaturahim menganjurkan kita memiliki wajah bil bisri wasurur. Jadi wajahnya harus selalu gembira dan penuh sukacita. Ya. Jadi kalau kita bersalaman, salaman itu kadang-kadang bersalaman tapi wajahnya kepada yang lain. Nah, itu kadang-kadang kita salaman tapi wajahnya ke yang lain. Nah, ini tidak boleh. Nabi itu mengingatkan kita kalau bersalaman itu bil bisri wasurur. Jadi kalau bersalaman, ketika tangan kanan kita itu menyambut tangan yang lain, tangan kiri menutupnya. Kemudian setelah itu wajah kita tampakkan kepadanya dengan wajah yang gembira, yang bergembira dan sukacita. Jadi senang, ya. Karena dalam salaman itu, musafahah itu, kita melepaskan satu hal yang perlu kita pahamkan, melepaskan dari kekotoran jiwa kita. Jadi apa tadi? Bil bisri wasurur. Jadi harus gembira dan penuh dengan sukacita. Yang kedua, dalam silaturahim setelah lebaran ini, wa taubatulillahi ta'ala, maka jangan lupa di bulan-bulan Syawal ini memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meninggalkan tobat. Jangan sampai merasa bahwa kita sudah diampunkan dosa kemudian kita lena-lena. Diampunkan dosa itu oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh keyakinan akan pahala si Allah, maka diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, tetap kita harus saling memaafkan. Ya. Ada juga dalil goler, namanya dalil goler. Man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, bangun di bulan Ramadan, summa nama kemudian dia tidur lagi, summa qoma kemudian dia bangun lagi, summa nama kemudian dia tidur lagi, ya. Bahwa yusrik, maka dia termasuk golongan Mbah Surip. Itu ya, mungkin yang tidur bangun puasanya itu ya. Kemudian Nabi SAW menuntun kita, barang siapa yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan selama 1 bulan, kemudian melanjutkan 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya pahalanya seolah-olah puasa selama 1 tahun. Nah, mungkin bagi yang belum berpuasa di bulan Syawal, ya, dari bulan Ramadan selama 1 bulan nyambung ke bulan Syawal selama 6 hari. 6 hari itu boleh nyusun, boleh tidak. Boleh nyusun setelahnya, boleh tidak, sama bulan Syawal. Nah, itu boleh. Sekarang masih ada bulan Syawal. Sekarang tanggal berapa, Ustaz? Syawalnya 21 Syawal. Ini sekarang ini. Wah, dekat lagi sebentar lagi ya. Bagi yang belum nih tinggal 8 hari lagi. 8 hari ini supaya mendapatkan pahala puasa setahun. Itu bulan Ramadan sudah kemana 1 bulan, tambah 6 hari. Dan 6 hari ini sekarang kita 9 hari tersisa. Maka bagi yang belum, manfaatkan supaya dapat pahala puasa selama 1 tahun. Masya Allah. Bukan hanya pahala puasanya, itu disebutkan di situ dalam hadis itu, bukan hanya puasanya selama 1 tahun, tapi seolah-olah dia pun di siang harinya bersedekah dan di malam harinya melaksanakan sholat malam. Nah, itu yang luar biasa, ya. Jadi itu. Kemudian wanadam ala khotoya, minta maaf atas segala kesalahan. Nah, itu harus minta maaf. Bagi yang mungkin punya kesalahan, minta maaf lah. Biasanya suami dan istri, anak, keluarga dan sebagainya, ya.
Kemudian yang keempat, wa ma solihatil husud, kemudian menyambungkan silaturahim orang-orang yang bertengkar. Nah, ini kalau ada orang yang bermusuhan, maka kita harus menjadi fasilitator. Kata Nabi, untuk silaturahim di bulan Syawal ini, jadilah fasilitator orang-orang yang sedang bermusuhan. Maka siapa saja mungkin ada saudara, tetangga, keluarga yang yang ada permusuhan, mohon maaf, karena permusuhan itu bisa terjadi karena terputus silaturahim. Dan terputus silaturahim itu kan ada 4 syaratnya. Apa saja, Pak? Silaturahim akan putus dengan 4 hal. Apa saja? Hutang, ya, itu hutang tuh. Maka kalau ada adik yang berhutang ke kakaknya, pulang kampung masalah nih pasti, nggak mau ketemu, ya, karena khawatir hutangnya itu ditagih. Maka kalau bisa keluarga, adik dan kakak itu jangan saling meminjamkan uang. Jadi kalau bapak kerja di sini, kemudian ada adik kita dari kampung telepon butuh uang mau pinjam, jangan dikasih pinjam. Tapi apa? Kasih saja, jangan pakai pinjam-pinjam. Kasih, karena dia adik kita, keluarga kita. Siapa lagi yang mengangkat derajat keluarga kita kecuali kita? Maka kalau ada adik mau pinjam, kasih aja. Jangan pinjam kalau adik. Nah biasanya, kata Nabi, banyak saudara lahir dari bukan ibumu, dan banyak musuh lahir dari ibumu sendiri. Nah itulah karena hutang itu tadi, muncullah perpecahan di antara kita. Kemudian yang kedua apa? Putus silaturahim. Karena apa, Pak? Ya, pelit, pelit ya. Tadi masuk ke hutang lah ya, satu ya. Emosi ya, marahan. Emosi itu satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api. Tapi satu batang korek api mampu meluluhlantakan jutaan batang kayu. Kenapa demikian? Karena korek api punya kepala, tapi nggak punya otak. Sekali kegesek langsung menyala. Nah orang yang marah tuh itu kegesek nyala. Maka kalau ada teman kegesek nyala, nah dia berarti korek api, gitu aja. Kesenggol apa tuh? Korek api, gitu aja udah aman. Maka jadikan diri kita bagian daripada orang peredam emosi itu tadi. Kayak kata Nabi, silakan di antara kita jadilah orang penyambung, putusin silaturahim karena orang sedang bermasalah atau marah-marahan. Yang ketiga, putus silaturahim itu karena apa? Karena debat, kebanyakan debat. Nah kemarin taraweh 23, ada kan di YouTube yang taraweh 23 dengan 11 itu bertengkar sampai adu jotos di masjid, ya, gara-gara beda jumlah, ya. Padahal di Wonosobo ada yang 23 rakaat 7 menit biasa aja, nyantai ya, gerakannya cepat gitu, 100 km per jam. Allahumma sholli dolin amin, dolin amin. Kasihan kakek-kakek baru takbir assalamualaikum, ya. Si kakek assalamualaikum, assalamualaikum, ya. Kenapa? Karena kecepatan. Dan yang keempat, putus silaturahim itu karena sujud, banyak buruk sangka. Nah, buruk sangka ini menyebabkan kita putus silaturahim. Maka bapak dan ibu, mungkin bapak di rumah nggak usah buruk sangka sama istri lah ya, buka-buka handphone, diperiksa, ya kan? Begitu diperiksa, wow kaget si bapak, ada tulisan bandel tua lagi ngobrol dengan istrinya. Sayang, udah mamam belum? Kata istrinya, belum sayang. Yuk kita mamam. Marah si bapak, diambil nomornya, dicatat, ditelepon pakai nomor anaknya. Pas ternyata begitu ditelepon yang bunyi nomor dia, ternyata dia ditulis oleh istrinya bandel tua. Nah kan masalah itu ya. Bapak juga periksa istrinya nulis apa ya nggak? Kita nggak tahu, jangan apa ya ada lagi ya. Maka putus silaturahim karena sujud, banyak buruk sangka. Kemudian kata Nabi, wal azhibi bina siril mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Yang orang teraniaya itu kita bantu, kita selamatkan, kita tolong. Nah itu namanya silaturahim itu seperti itu. Beberapa jenis bentuknya yang harus kita laksanakan. Kemudian wasilatul ahram, maka sambungkan lagi silaturahim di antara kita. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, tentu menyambung silaturahim, apalagi Bapak nih yang mudik. Tadi ada saya tanya di bawah tadi, Pak, udah mudik belum dapat Ustaz katanya. Belum dapat mudik. Orang tua di mana? Ada yang dijawab ya. Kenapa belum bisa mudik? Sibuk bekerja. Saya menyampaikan pesan kepada semua yang belum mudik ya. Kalau bisa temui orang tua segera, karena kita tidak pernah tahu umur orang tua. Mungkin orang tua kita memaklumi kita sibuk di sini. Tapi ketika orang tua memahami kiri kanannya ada orang yang datang kepada orang tuanya, ya,
datang kepada keluarganya, sedangkan anaknya tidak datang, pasti hatinya itu irisan. Maka itu siapapun yang belum menemui orang tuanya, kalau bisa temui. Tapi jauh Ustaz, cuti aja 2 hari yang penting ketemu. Kita nggak tahu ketemu nanti sudah terbungkus kain kafan. Maka sempurnakan, datangi. Berapa sih angkanya? Dibandingkan dengan makan kita selama 1 tahun, nggak ada nilainya itu. Datang kepada orang tua itu, ongkos itu, ya. Tapi kalau bapak belum bisa ketemu, video call boleh, ya. Tapi jangan lupa kasih kuota dulu sama ibu kita. Jangan begitu langsung mati, nggak ada kuotanya, ya. Karena nggak dikasih kuota sama kita, ya. Kemudian yang ke-7, wal ihsan alal fuqara, berbuat baik kepada orang-orang fakir, ya. Maka jadikanlah apa yang kita miliki jadi jalan untuk mendapatkan manfaat bagi mereka. Insya Allah tidak akan berkurang pahala harta orang-orang yang bersedekah, dan kita akan terus mendapatkan keberkahan dari apa yang kita miliki. Dan yang ke-8, wajiratil aqarib, berziarahlah dengan saudara kerabat kita yang terdekat. Siapa yang kemarin nggak mudik? Mudik kan? Nggak juga. Rumahnya sini mau. Keluarga di sini. Ibu bapak? Udah nggak ada. Mertua? Masih ada. Di mana mertua? Oh, Jakarta dekat. Kalau Ustaz di Cirebon, nah, ya, pokoknya temuin aja, ya. Jadi jangan sampai masih ada orang tua yang ditemuin mertua yang lain, kan gitu, ya. Istilahnya kan begitu, lumayan katanya. Mertuanya 1 yang diaku, ya kan. Sisanya kalau lebaran 3 mertuanya. Luar biasa, ya. Istiqomah namanya. Istri 3 kompak semua. Lumayan kalau gitu, ya. Maka datangilah kerabat-kerabat kita yang terdekat untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan kemuliaan setelah kita mendapat bersilaturahim. Bapak dan Ibu rahimahullah, ini namanya kultum, ya, kuliah terserah antum. Jadi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Terima kasih. Mohon maaf apa segalanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunnah bagi yang belum.